Pemirsa, kasus penambahan pasien positif corona dalam satu hari mencatatkan rekor baru. Pada 9 Juli kemarin, kasus positif baru bertambah 2.657 kasus. Penambahan ini menjadi total kasus positif nasional menjadi 70.736 kasus. Di samping itu, Sekolah Perwira TNI di Bandung juga masuk dalam klaster baru penularan COVID-19. Apa yang menyebabkan kasus penambahan positif corona mencatat rekor terbanyak? Apa yang harus segera dilakukan untuk meredam peningkatan COVID-19? Kita akan bergabung dengan Hermawan Saputra, anggota tim Satgas Penanganan COVID-19. Pak Hermawan, bisa mendengar suara saya? Bisa, selamat sore Mbak Tasya. Sore Pak Hermawan. Pak Hermawan, 9 Juli kemarin ada 2.657 positif corona, tertinggi sejak kasus pertama di Indonesia. Apa analisa Anda terhadap data ini? Ya, sebelum kemarin lusanya lagi pada tanggal 8 Juli juga memecahkan rekor pada waktu sebelumnya itu. Jadi 1.853 kasus juga sebelumnya. Jadi setiap hari itu memang ada potensi pemecahan rekor baru, di mana kami menyampaikan sejak mula bahwa di Indonesia ini puncak pandemi COVID itu belum lewat, jadi transmisi belum terkontrol sepenuhnya. Bahkan kita kalau dalam kurva yang terdistribusi normal itu kita masih ada pada lembah yang menanjak gitu. Jadi dengan adanya kenaikan kasus yang cukup signifikan hari kemarin menunjukkan upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah dan juga masyarakat itu belum optimal. Tetapi juga ada yang harus dievaluasi, terutama dari kebijakan dan perilaku kita sebagai individu dan masyarakat. Jadi semua pihak harus punya kesadaran, kesabaran, dan daya tahan menghadapi COVID, dan harus ada prioritas pada area-area atau sektor-sektor yang memang harus dilenturkan. Tidak semua sektor bisa dibuka serentak, walaupun ini ada wacana kenormalan baru, tetapi kenormalan baru ini harus diterapkan sebagai perilaku baru dan juga budaya yang baru, termasuk tata aturan dan regulasi yang baru, Mbak Tasya. Baik, Pak Hermawan, kalau tadi Anda mengatakan harus ada evaluasi dan artinya upaya-upaya selama ini belum optimal. Secara umum saja Pak Hermawan, apa yang paling mengganggu menurut Anda kalau Anda katakan tidak semua harus dibuka? Yang mana sebenarnya yang mungkin harusnya tidak buru-buru memasuki masa kenormalan baru? Kalau kita melihat di level nasional, ini kan ada wacana pembukaan semua, bahkan Kapolri sudah mencabut maklumat keramaian dan aktivitas di ruang publik sekitar 3 minggu yang lalu. Kemudian pada level daerah semisal DKI Jakarta sudah membuka berbagai aktivitas termasuk area-area yang publik seperti area pariwisata, bahkan Car Free Day. Nah, hal ini tentu kami sudah melakukan memberi masukan secara konstruktif ke pemerintah DKI agar tidak gegabah. Kemudian ada wacana lagi pembukaan bioskop, pembukaan aktivitas-aktivitas pariwisata yang tertutup. Nah, ini malah berbahaya ketika WHO mensinyalir potensi aerosol dari virus corona ini. Jadi kami menyampaikan agar pemerintah tidak serta-merta membuka sektor-sektor yang sifatnya tersier. Kalaupun ada yang diprioritaskan adalah sektor yang sifatnya primary need atau kebutuhan dasar dari aktivitas-aktivitas ekonomi seperti kantor-kantor secara terbatas dan industri atau pabrik secara terbatas. Nah, namanya juga pembatasan sosial berskala besar, kita masih ada dalam suasana kedaruratan kesehatan masyarakat, maka pemerintah harus juga sadar, di samping masyarakat yang harus sadar tetap pada protokol kesehatan. Jadi ada yang disebut dengan health protocol, tetapi juga ada yang disebut dengan health control. Protokol kesehatan harus diimbangi dengan pengawasan kesehatan. PSBB itu bentuk pengawasan kesehatan dari aspek kebijakan. Maka tetap harus punya landasan pemerintah untuk mengendalikan dan menangani COVID-19 ini dengan baik. Begitu. Baik, Pak Hermawan, kita bergeser sedikit untuk membahas bagaimana klaster secapa TNI Angkatan Darat. Menurut Anda harus seperti apa penanganannya? Karena hingga saat ini yang kita ketahui adalah penanganannya dilakukan langsung oleh Mabes TNI. Harus seperti apa penanganan tindak lanjut dan pelacakan lebih lanjut dari klaster yang cukup besar ini? Pertama saya ingin menyampaikan secara keseluruhan dulu ya. Sekolah-sekolah kedinasan seperti secapa, tidak hanya secapa, dulu juga ada institusi kepolisian,
Bahkan pesantren juga banyak yang memang terdampak terkait dengan COVID. Di beberapa pesantren, kemudian sekolah-sekolah kedinasan seperti Secapa ini, ada karakter yang berbeda dengan ruang publik lainnya. Karena ini area yang sebenarnya tertutup. Artinya ada proses pembelajaran, kegiatan, dan juga manajerial di dalam Secapa ini yang tertutup dari dunia luar seharusnya. Demikian juga di pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah kedinasan lain. Maka penanganannya itu di awal harus betul-betul dilakukan screening dengan ketat. Cara untuk mengendalikannya sebenarnya mudah, tetapi kalau udah masuk, udah ada kasus juga cara untuk mengendalikannya juga sebenarnya penuh tantangan. Kalau udah lolos satu kasus, biasanya itu transmisinya cepat karena lingkungannya terbatas, karena lingkungannya aktivitasnya juga padat di dalam. Nah, maka itu waktu screening ketika pembukaan dan pengawasan itu harus ketat. Nah, sekarang kalau misalnya sudah terjadi kasus di dalam lingkungan, maka tidak hanya bisa dilakukan rapid, dalam waktu beberapa hari ini harus disterilkan, harus dilakukan kontak tracing, dari mana sumber kasus ini didapat, tetapi kemana saja kasus ini akan berpotensi berdampak. Nah, di sisi lain, di dalam juga harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Syarat kami harus diambil swab tenggorokan, sehingga pemeriksaan PCR bisa dilakukan khusus kepada komunitas di dalam Secapa. Demikian juga sekolah-sekolah kedinasan dan juga adanya pesantren-pesantren yang boarding atau boarding school begitu, Mbak Tasya. Baik, Pak Hermawan, terakhir WHO mengatakan ada kemungkinan dugaan coronavirus menular melalui udara. Apa yang mungkin bisa Anda sampaikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan bahwa ancaman virus corona itu masih tetap ada di tengah kita yang saat ini sedang melakukan pelonggaran di berbagai sektor? Ya, terkait dengan adanya announcement dari WHO bahwa ada potensi aerosol, walaupun di dalam dokumen itu atau papernya disebut dengan airborne, potential airborne, tetapi sebenarnya hemat kami di Indonesia, airborne untuk kasus coronavirus ini belum terbukti. Kalau terjadi airborne disease, itu sudah terjadi tanda kutip ya, kejadian yang cukup masif dalam tanda kutip masyarakat Indonesia sudah pada bergelimpangan kalau terjadi airborne. Karena kita sudah memasuki bulan kelima menghadapi COVID-19 di Indonesia. Maka kami meyakini secara lapangan bahwa coronavirus yang hari ini sudah melebihi 70.000 kasus positif, itu masih non-airborne disease atau kejadian yang tidak disebabkan penularan melalui udara. Walaupun ada potensial aerosol, memang ada indikasi yang sudah lama diteliti dan diperdebatkan oleh para praktisi dan peneliti, bahwa terutama di ruang-ruang tertutup, perkantoran-perkantoran yang ventilasi udaranya tidak memadai, sirkulasi udaranya terhambat, apalagi di ruang-ruang seperti area pariwisata tertutup ya, seperti restoran-restoran, bioskop, dan juga area-area karaoke dan lain-lain, itu sangat sensitif dan akan mudah terjadi penularan karena suhu, kemudian karena adanya ketutupan jalur sirkulasi udara dan cahaya memudahkan virus ini melayang dan tetap beresiko bertahan lama, sehingga potensi aerosol memang dapat terjadi. Tetapi secara umum, pemerintah dan kita semua harus hati-hati menerjemahkan adanya penemuan baru ini, apakah ini airborne disease atau tidak. Secara lapangan di Indonesia belum terbukti, tetapi sebagai kewaspadaan, pemerintah tidak boleh terburu-buru untuk membuka area-area pariwisata tertutup seperti karaoke, bar, restoran, dan juga tempat-tempat hiburan seperti bioskop, karena potensial aerosol virus corona itu sangat tinggi. Maka itu manajemen lingkungan, manajemen kesehatan lingkungan, pendampingan oleh para ahli, bagaimana prosedur, juga tata laksana penanganan dan pencegahan COVID itu menjadi sangat penting, dan oleh karena itu bukan hanya perilaku tetapi juga infrastruktur harus disiapkan pemerintah dengan baik, Mbak Tasya. Baik, semoga didengar oleh pemerintah dan juga pemerintah daerah untuk kemudian melakukan kebijakan yang agak lebih memperhatikan lagi temuan baru ini. Terima kasih Hermawan Saputra, anggota tim Satgas Penanganan COVID-19 untuk waktunya bersama kami di Prime Time. Terima kasih.